Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita membahas terkait dengan yang akan ditanyakan nanti di tes wawancara atau seleksi wawancara PPG prajabatannya, pertama di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami membuka program webinar untuk Bapak Ibu guru agar lolos seleksi wawancara PPG prajabatan yang insya Allah kalau tidak ada kendala nanti kita akan laksanakan pada tanggal 4 Agustus atau mungkin nanti juga kita laksanakan pada tanggal 5 Agustus. Untuk pelaksanaannya nanti kita mulai tanggal jam 15.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ini untuk semua prodi Bapak Ibu guru ya, bukan hanya untuk PGSD tetapi untuk semuanya. Kemudian nanti Bapak Ibu guru akan kami berikan fasilitas ada video rekaman yang dapat di-download dan diakses secara online. Kemudian handout file yang dapat di-print dan diakses online dan juga tatap muka online. Jadi nanti tatap mukanya melalui Zoom Meet atau Google Meet-nya Bapak Ibu guru ya. Tapi nanti saya pakai Zoom Meet-nya karena itu lebih mudah kita pakai. Kemudian yang akan kita bahas nanti di webinar ini ada kriteria penilaian, kemudian cara menjawab, kemudian juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada peserta. Dan nanti juga kita ajarkan tips cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023. Oke, Bapak Ibu guru nanti akan mendapatkan handout lolos wawancara PPG prajabatan yang bentuknya nanti seperti ini, Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya akan sampaikan kriteria yang pertama saja yang akan dinilai nanti di wawancara PPG prajabatannya. Nah, nanti Bapak Ibu peserta dari wawancara Anda ingin dilihat bagian terkait dengan building positive working relationship. Bagaimana Anda membangun atau mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif atau kemampuan bekerja sama untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, nanti asesor ingin melihat Anda bagaimana Anda bekerja sama dengan orang lain, baik itu rekan guru, dengan masyarakat, dengan siswa, dan juga dengan rekan-rekan satu profesi. Nah, di sini yang akan dinilai adalah hal itu, Bapak Ibu ya. Nah, Anda harus bisa memperlihatkan bagaimana Anda mengembangkan dan menggunakan hubungan yang kolaborasi itu. Jadi, Anda tidak hanya bekerja sendirian sebagai seorang guru. Jadi pemerintah di sini akan membiayai orang-orang yang mampu bekerja sama dengan baik sebagai guru atau pengajar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus matangkan setiap pertanyaan nanti Bapak Ibu harus jawab dengan baik. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menjawabnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa building positive working relationship dinilai? Nah, di sini Bapak Ibu guru, asesor ingin melihat kemampuan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain, baik itu guru, kepala sekolah, dan masyarakat luas, untuk mencapai tujuan kerja dalam mendidik. Nah, itulah yang diinginkan oleh asesor Bapak Ibu. Nanti untuk bentuk-bentuk pertanyaan terkait dengan positive working relationship ini kita akan sampaikan di bimbelnya Bapak Ibu guru ya atau di webinarnya. Oke, itu yang kedua. Pertanyaan berikutnya. Nah, di sini karena kita ingin dinilai tentang building positive working relationship, berarti juga kita harus bisa menunjukkan bagaimana building positive working relationship itu pada asesor. Bagaimana cara menunjukkannya? Nah, cara menunjukkannya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu nanti ceritakan pengalaman Anda saat
Pertama, menghargai dan mendengarkan rekan kerja dengan baik. Nah, itu yang Bapak Ibu sampaikan kepada asesor, bagaimana Anda harus menceritakan pengalaman yang benar-benar itu adalah pengalaman Anda. Menghargai dan mendengarkan rekan kerja ini, kalau Bapak Ibu belum pernah kerja, Bapak Ibu belum pernah menjadi guru atau belum pernah mengajar, nah apa yang perlu diceritakan? Nah, yang perlu diceritakan adalah saat-saat kuliah Anda, saat Anda mengikuti organisasi. Nah, ketika Bapak Ibu belum pernah mengikuti organisasi di tingkat kemahasiswaan, jangan khawatir Bapak Ibu guru ya. Nah, yang Bapak Ibu bisa sampaikan adalah bagaimana Anda menghargai dan mendengarkan teman-teman Anda saat bekerja kelompok di saat kuliah. Nah, itu bisa diceritakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu harus menceritakan bagaimana Bapak Ibu menjaga komunikasi terbuka dan jujur, baik ketika kuliah, berorganisasi, serta bekerja di tempat manapun. Kemudian menghindari gosip atau berbicara buruk tentang rekan kerja. Nah, Bapak Ibu harus memiliki eh, sifat. Anda harus bisa menghindari gosip atau berbicara buruk tentang rekan kerja Anda. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu menawarkan bantuan dan dukungan saat dibutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu harus ceritakan pada saat kapan Anda menawarkan bantuan kepada teman-teman kerja Anda. Kemudian yang kelima, menghargai perbedaan pendapat dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Nah, menghargai perbedaan pendapat, Bapak Ibu, pasti nanti akan ditanyakan tentang hal ini. Nah, kita berikan gambaran bagaimana cara menjawabnya, apa yang perlu diceritakan. Nah, yang penting Bapak Ibu, nanti pengalamannya yang paling penting Bapak Ibu ceritakan. Jangan bercerita yang berupa rekaan, tetapi benar-benar yang Anda pernah laksanakan. Ya, itu yang Bapak Ibu perlu sampaikan di depan asesor. Kemudian berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, berkolaborasi itu kemampuan bekerja sama dengan orang lain ya. Atau kalau bahasa sekarangnya itu adalah collab. Bagaimana Anda bisa collab dengan orang lain, itu Bapak Ibu harus bisa sampaikan dan ceritakan kepada asesor. Kemudian berikutnya Bapak Ibu memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi rekan kerja. Nah, Bapak Ibu harus bisa menceritakan juga terkait dengan pengalaman Anda memberikan pujian kepada teman Anda di saat bekerja. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada asesor Bapak Ibu guru ya terkait dengan di kriteria pertama ini atau kriteria yang akan dinilai di pertama nanti. Sekedar pemberitahuan Bapak Ibu guru bahwa ada 10 kriteria yang akan dinilai nanti oleh asesor. Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan keseluruhan dari kriteria tersebut nanti kita bisa jelaskan di dalam webinarnya dan juga kita berikan contoh-contoh soal atau contoh-contoh pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika Bapak Ibu berminat mengikuti webinar atau bimbel kami, untuk wawancara silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.